Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga semoga saja mendapatkan sebuah hikmah maupun daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setelah Anda sering menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh jajaran pemirsa semuanya yang senantiasa menyimak, semoga saja dari setiap masalah-masalah yang sedang dialaminya, baik itu masalah pribadi, masalah rumah tangga, keluarga, dan masalah-masalah lain, semoga saja segera diberikan solusi penyelesaian yang terbaik dari Allah, yang nantinya pun segera terselesaikan dengan baik dan tidak merugikan siapapun begitu. Dan lebih-lebih dari hal itu pula, semoga saja bisa diambil hikmah dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan lebih memperbaiki diri masing-masing begitu kiranya. Dan juga sedikit narasi pemirsa, bahwasanya banyak fenomena di kehidupan dunia manusia sekarang ini, bahwasanya kemampuan luar biasa atau yang dikatakan atau yang lebih dikenal dengan istilah kesaktian seorang manusia itu terkadang dipahami oleh manusia lain bahwasanya mereka itu harus menempuh jalan entah melalui lelaku ataupun mengamalkan amalan-amalan tertentu ataupun dengan cara ritual-ritual yang lainnya. Itu sedikit kepahaman yang awam dan bisa dipahami oleh setiap manusia yang menyimak di konten ini. Namun di fenomena sekarang ini banyak sudah yang terjadi di wilayah wabil khusus di Nusantara ini, yaitu mengenai daripada kejadian-kejadian banyak manusia tiba-tiba menjadi sakti mandraguna luar biasa dengan kemampuan-kemampuan luar biasa dan konon katanya bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Dan secara garis besar, seperti jika Anda sudah menyimak di konten-konten dari channel Padukan Gaul yang lalu-lalu, yang lama itu jika dilihat kembali, di refresh ingatannya, bahwa jika kita melihat dari sudut pandang sisi gaib, bahwa golongan gaib itu bisa membantu bekerja manusia. Jika ia membantu dari golongan fasik atau negatif, maka output yang keluar dari orang yang membantu manusia tadi dan orang yang dibantu pun akan mendapatkan dampak negatif. Namun jika yang membantu dari golongan gaib positif atau yang lebih istilahnya dikenal golongan cahaya atau malaikat, maka dari manusianya akan mendapatkan dampak positif dan juga orang yang dibantunya pun akan mendapatkan dampak positif pula begitu. Dan dari hal itu kami gunakan untuk berpijak bahwasanya di kesempatan ini kami ingin coba mengulas sedikit kisah di masa lalu, kisah nyata dari netizen atau teman kami yang berada di samping saya yang dahulu kala itu sangat sakti mandraguna. Dan kebetulan alhamdulillah dahulu kala itu tidak lelaku, namun asli murni dan benar-benar bisa dipraktekkan nyata, dan saya adalah saksi hidupnya dahulu kala pernah melihatnya secara langsung. Dan sedikit kita akan mewawancarainya, hal apa sih yang dahulu kala membantu sampai sekarang ini mungkin belum bisa dilihat, namun dari sedikit kisah ceritanya bisa didengarkan untuk menjadikan dasar wawasan pemahaman pemirsa. Assalamualaikum, disentot atau Pak Restu dari Lampung ini ya. Betul. Tambah gue ya. Tambah muda loh. Biar dapat lagi. Oh, jangan. Canda. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Baik. Alamin. Sehat. Sehat. Sekali baik. Oke, terima kasih. Saya izin bertanya kepada Anda untuk intermezzo sebentar ya. Tolong dikisahkan mengenai kisah Anda di masa lalu itu. Anda itu dengan begitu luar biasa menurut saya loh kemampuannya. Kalau dulu nggak mungkin sampai dan berjumpa dengan saya juga, itu mungkin Anda kan menjadi pakar spiritual tingkat tinggi. Iya, gini ya. Ini untuk yang 25 tahun yang lalu nih. Boleh, saya kan silakan orangnya dulu. kan nggak bisa apa-apa nih, nggak ngerti apa-apa. Nah, waktu itu saya punya teman 3 nih, waktu saya di Tangerang. Ingat Mas Supri sama Mas Star.
nggak apa-apa, itu teman saya dulu. Saya sama Boleh. teman saya satu yang masih muda, saya tuh nggak tahu apa-apa ya pertamanya itu. 25 tahun yang lalu di Tangerang. Saya dipanggil, diajaklah, saya ditarik. Mas, ayo ikut apa? Ikut itu main. Dia kan perguruan-perguruan, sedangkan saya kan bukan, nggak ada perguruan sama sekali nih, perguruan yang semacam apa kayak silat kayak apa macam tetek bengek saya nggak punya sama sekali, nggak pernah mempelajari itu. Waktu itu malam-malam jam 11 malam saya ditarik keluar di lapangan, di tengah lapang. Nah saya itu rencananya kan nggak tahu saya namanya ilmu laduni kayak ilmu apa itu namanya kayak menarik pusaka atau apa itu. Nah yang pertama yang itu, yang ini apa, yang itu dulu yang kayak ilmu laduni yang bisa mentalin orang. Saya kan nggak pelajari sama sekali. Saya itu dikeroyok 3 orang, berjejer semua kan nyerang saya. Tiga-tiganya itu mental semua, jempalit semua loh. Padahal saya bingung loh, saya punya apa, saya nggak punya apa-apa. Kok bisa jempalit semua kan gitu. Ini 25 tahun yang lalu. Itu 25 tahun yang lalu saya di Tangerang. Lagi hamil si Rifki itu kan. Itu udah. Nah terus yang 4 tahun yang lalu, nah saya juga bingung. Kenapa saya bisa misalnya kayak, misalnya ada benda-benda di dalam yang tersembunyi lah, yang kira-kira di apa itu di tanah atau di tanah apa di pekarangan apa di rumah apa disimpan yang menurut dia itu kayak semacam bertuah kan kayak gitu. Nah, itu secara otomatis saya nggak mempelajari apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi tangan saya itu semacam kayak ditunjukkan gitu loh. Ini lari sendiri, berarti kan saya tahu. Oh ini kalau mengambil pusaka itu energi begini. Misalnya saya nggak tahu, oh di situ saya bisa, misalnya saya pernah kan ini, Mas, ini ada apanya? Nah saya kok di dalam lemari itu apa? Loh, ini ada yang disimpan di sini sesuatu. Iya ini katanya untuk ini anak saya yang dulu kecil. Ini saya simpan supaya dipakai kan kayak gitu. Ternyata itu energinya juga jelek sekali. Maksudnya yang Anda rasakan di kala itu maksudnya kerasa banget. Terus di dalam misalnya kok di ruangan itu ada apa tempat yang saya nggak tahu kan, saya tahu-tahu tangannya seperti diarahkan itu muter begini. Saya tanyain kenapa, oh ini dulu tempat mendem ini kan kayak gitu buat apa? Ya mendem apa lah, mendem dipendem di rumah untuk pagar rumah lah, supaya penghuni rumah aman, bahasa mudahnya begitu kiranya. Itu bisa kerasa, padahal saya kan nggak mempelajari apa-apa nih. Terus misalnya kayak saya misalnya sakit kepala apa sakit perut gitu kan, ya saya kan orang nggak pinter bahasa macam-macam thayyibah, macam-macam, bisanya Bismillah aja ya. Bismillah, saya sakit kepala, sakit perut. Obatnya, tumbuhannya apa? Ini tangannya bisa pergi sendiri, bergerak sendiri, menunjukkan tumbuhan itu. Ya saya makan, ya rasanya ya asin, ya manis gitu loh tumbuhannya. Saya ingat sampai sekarang. Terus ada lagi, misalnya ini inget nih si Wahyono nih sama Bapak di Parno nih. Ingat saya, dia katanya punya sakit, istrinya punya stroke. Nah pas lagi dia punya stroke, yang kaki misalnya untuk menggerakkan jarak jauh bisa gerakkan. Padahal saya nggak mempelajari ilmu apa-apa nih. Oh Pak D, ini yang kaki sebelah sini, coba saya pegang bergerak. Oh iya bergerak itu. Yang dipegang kakinya jenengan. Saya sendiri. Lalu yang sana ikut bergerak. Bergerak. Nah terus misalnya kayak Wahyono, Mas ini pinggang saya bayar 50.000, udah sama saya, nggak usah besok rokok aja sebungkus kalau saya pulang ke Lampung, saya bilang gitu kan. Ingat Wahyono adik saya sendiri. Dia sakit pinggang berapa kali kan, pijet tapi nggak sembuh-sembuh. Saya pegang aja. Nih pinggang kamu yang sini pencet, kerasa. Padahal saya sendiri yang megang. Besoknya sembuh, nyampe sekarang nih. Udah 4 tahun yang lalu. Nah, terus ada lagi. Misalnya kayak saya tahu-tahu tuh bisa melihat matahari. Matahari itu cuma mesti jam 12 siang. Itu saya melihat begini, bulatannya itu cuma hitam. Tapi kalau yang di belakang saya, ini kakak saya sendiri yang melihat ayu saya sendiri, ayu saya yang sekarang di Lampung. Kalau pengen lihat matahari siang, kamu di belakang saya. Dia juga bisa tahu karena di belakang saya. Bulatan itu cuma hitam gitu. Terus misalnya kayak gini, lebih lucu lagi. Misalnya saya punya keinginan misalnya, saya bisa silat, Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa silat gitu. Saya bisa, misalnya,
oh saya mau kungfu ya bisa kungfu, gitu loh. Mau Dan itu tiba-tiba semua kalau begitu. iya kayak kayak saya model kayak Barry Prima ya bisa, Bisa. gitu loh. Mau macam apa aja bisa. Saya bingung kan. Saya terus ada lagi nih adik saya namanya anak paman Panto nih. Nah itu dia di salah satu perguruan, saya nggak perlu saya sebutkan lah. Nah dia kan dipasang susu. Anehnya itu saya itu bisa mengarahkan kalau kamu dipasang susu itu di sini, saya itu bisa mengarahkan itu otomatis brak gitu. Terus saya tekan, saya pelotot begitu keluarlah. Kayak semacam banyak lah dia campur-campur macam-macam kayak ada kaca apa gitu kan mengkilat-mengkilat semua. Saya tarik, saya jebrut gitu. Ya saya orang-orang kayak gitu kan, gaya kan kayak gitu kan. Saya telan lah, pelung gitu, mau mati saya kan, kunang-kunang semua. Tapi yang kadang-kadang saya bikin bingung nih. Kok saya ditunjukkan udah kamu minum ini aja gitu kan sepertinya. Terus bahasa-bahasa spiritual kan saya nggak tahu yang ini itu, tapi secara otomatis muncul semua. Secara otomatis bisa muncul semua. Saya juga bingung. Saya ibaratnya sholat aja masih kayak bolong-bolong kan. Itu dulunya ya. Nggak deket sama yang Maha Kuasa, tapi kok saya seperti punya kelebihan ini kan kayak gitu kan. Saya nggak mempelajari apa-apa, kok bisa seperti ini, bingung kan. Orang saya, aduh orang bodoh, misalnya nggak ngerti apa-apa kok bisa pinter. Kayak gini katanya orang-orang yang sakti yang dapat karomah, dapat ilham apa gimana saya nggak ngerti lah. Tapi saya pernah puasa juga kadang kala kan, sholat juga kadang sempet doang, kadang-kadang ya kilat kan, habis sudah assalamualaikum kabur, lancing, salam lancing. Nah, tapi kok bisa begitu kan saya nggak ngerti gitu loh. Dan itu semua bisa nyata, nyata semua. Dan itu dulu tanpa lelaku tertentu, misal jenengan nelan gotri, nelan ini enggak, tanpa seperti itu ya. Enggak pernah misalnya kayak pasang-pasang minum begitu enggak. Dan ini mungkin yang ingin saya tanyakan, setelah Anda alhamdulillah sekarang kita sama-sama belajar. Kita duluan bertemu, sama-sama hitamnya, sama-sama pelontonya, sama-sama kelurusnya. Iya pemirsa, dulu kita sama-sama pelontonya. Jadi kalau Pak Restu itu pelontonya dengan kesaktiannya, saya kan dulu dengan keimutannya, konon katanya itu begitu. Dan setelah Anda belajar sampai sekarang ini, apakah hal tersebut masih kuat mempengaruhi Anda pribadi sekarang ini? Atau sudah semakin berkurang dominasi mereka yang Anda rasakan sekarang ini? Alhamdulillah. Kalau dulu kan misalnya kayak sampean seperti ini kan, energi itu kalau misalnya energi nggak bagus apa gimana, apa bagus apa enggak saya nggak tahu, pasti saya bisa merasakan energi itu, saya bisa rasakan gitu loh. Dari telapak itu seperti kayak magnet kayak apa itu bisa merasakan semua. Jadi kalau alhamdulillah saat ini meski saya dekat orang nggak berpengaruh apa-apa gitu. Udah netral dan udah menjadi manusia yang normal begitu bahasanya. Ya, dulu emang nggak normal. Bukan nggak normal, abnormal. Kan begitu. Iya. Saya lihat itu keren loh pemirsa. Tahu-tahu di dekat saya itu begini. Kan saya mak teratap loh. Saya ini pelonto Pak. Kalau ibarat kata dulu dikasih perempuan, ya mungkin bisa jadi boleh. Kan begitu. Kalau candaannya. Dan ini saya mau izin, ini kan pengalaman nyata. Semoga saja pemirsa yang menyimak kesempatan ini bisa mengambil hikmahnya bahwa nanti apapun yang dialami pemirsa di rumah, jikalau halnya hampir serupa, semoga saja pun lebih hati-hati dan lebih-lebih nanti ditinggalkan semua, begitu kurang lebihnya. Kita itu manusia hanya diciptakan hanya untuk taat beribadah pada Allah. Benar begitu ya Pak Restu? Iya. Jadi kalau nanti mindset kita udah sampai ke arah sana, insya Allah mudah dan rela untuk melepaskan itu semua. Dan di kesempatan ini kita izin membangkitkan sisa-sisanya itu yang seperti apa. Boleh Pak Restu diizinkan? Izinkan silakan. Oke. Tenang ya, kosong aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang terkuat yang masih berada dalam tubuh Pak Restu yang dahulu kalau pernah membantu daripada sebuah kemampuan khusus atau dikatakan kesaktian atau kemampuan luar biasanya yang asli yang terkuat bangkit. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Menyesuaikan dengan tubuh mediator ini. Sesuaikan saja. Kuasai full. Sallallahu alaihi Muhammad
Kita suaranya nyambung. Sugeng dalu. Langsung bahasa Indonesia saja, Sugeng dalu. Selamat malam. Selamat malam. Dengan golongan apa ini? Jin. Kamu jin? Iya. Loh, memang asli kamu jin atau kamu itu bukan jin? Tahu-tahu Jin. iblis. Saya yang mengetahui yang pada dulu, yang di sini yang membantu itu sudah banyak yang keluar. Tinggal saya termasuk anak buahnya yang belum diizinkan untuk mengganggu anak ini supaya ke terikat terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu gulanya apa? Iblis. Dari mana? Menyesuaikan tubuh mediator ini. Terikat terkunci. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak terima. Kenapa? Saya bicara baik-baik kok. Kenapa semua dibongkar? Loh. Kan saya nggak membongkar, kan saya bertanya. Kamu nanya-nanya mana ini? Loh, apa salah saya? Ya salah. Loh, salahnya di mana? Semua jadi tahu. Loh. Kok bisa begitu? Kok bisa? Kan kadang manusia nggak tahu juga loh. Wah, tahunya tuh. Apa? Lelaku. Ini itu. Bikin pusing kepala. Kesaktian itu sendiri. Pak Restu, teman saya ini dulu. Ini nggak bisa apa-apa. Berhubung bisikannya itu ada yang kuat, saya bisikin supaya anak ini tuh jangan ikut seperti kalian ini. Apain kalian seperti itu? Gak sakti. Gak santai. Gak sakti. Gak sakti. Oke. Sakti itu di luar sana. Iya ya. Bisa menarik pusaka. Bisa menarik penyakit. Bisa. Seperti yang diceritakan anak ini. Kamu bisa apa? Saya memang gak bisa apa-apa. Kan begitu. Iya. Terus ini. Kamu asli iblis. Dulu bukan dulu. Apa kamu dulu buta? Dulu bukan, kodamnya, mbahnya. Kamu dari mbahnya? Ya, dulu berarti kodamnya. Kalau boleh saya sebut, kamu itu dari leluhur. Ya, karena saking kuatnya, akhirnya saya kan itu guru saya. Itu mbahnya dulu kan percaya. Percaya dengan spiritualis. Atau percaya dengan hal gaib maksudnya kan gitu. Iya, sakti dulu. Mbahnya Pak Restu teman saya ini juga sakti dulunya. Luar biasa. Itu udah kelas. Kakap. Ngeri. Ya nggak apa-apa lah, sedikit menyangkut ke masa lalu. Lah ini kamu itu asli iblis atau dulu jin? Dulu jin. Kamu bisa jadi iblis, prosesmu kayak apa? Kan dulu dipakai mbahnya. Terus dipakai mbahnya nih. Buat bantu mbahnya dulu. Mbahnya yang dulu kan percaya. Ya sebenarnya bahasanya ya baik-baik dia, tapi kan untuk bantu-bantu. Memang dulu untuk perjuangan. Dulu terus turun temurun kan lama-lama kan namanya manusia nafsu. Nah, akhirnya karena dari nafsu itu, akhirnya saya dipengaruhi nama yang tinggi. Oh, yang bantu mbahnya paling tinggi mempengaruhi kamu. Terus mempengaruhi, bukan mempengaruhi ini dulu, mbahnya dulu. Terus mbahnya dulu mempengaruhi, makanya mbahnya ini yang keluar dari bapak-bapaknya yang nomor 3 tuh juga iya kayak gitu. Iya juga sakti. Ya. Nah, karena dipakai itu akhirnya ya terjadi sesuatu yang nggak perlu saya ceritakan lah, itu udah takdir Allah. Oke, ya itu kan jelas. Kalau secara utuh memang semua itu udah kehendak Allah. Namun sedikit saya izin membongkar atau menanyakan. Nah, kalau membongkar kan nggak etis menurut kamu kan gitu toh. Ya. Semua masa dibongkar. Iya. Saya menanyakan aja lah. Itu iblisnya tutup dulu tuh, ntar berantem sama saya. Iblis di mana? Ada ini yang mau nggak boleh sama saya. Di saya bisa ini salah atau bukan. Di luar sini. Ya, sekitar sini nih, mau ganggu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis yang mengganggu seluruhnya terikat terkunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat, dilempar. Aman. Sekarang saya minta kopinya. Kopi pahit. Rokoknya sekalian ini lengkap. Boleh.
nggak perlu basa-basi orang itu. Iya, iya, Nah, itu silahkan diminum, dirokok. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Iya, iya. Boleh saya ngerokok? Boleh. Sambil merokok, nanti sambil kita cerita-cerita, kan Iya. gitu. Api. Api ini apinya. Nah, kita jadi sahabat. Kita jadi sahabat. Sahabat. Saya itu sebenarnya ngikutin terus. Loh, kamu berarti tahu saya dari Tahu dulu sampai semua di sekarang. sini, semua tahu. Waktu saya dulu item-itemnya itu. Wah, kata lonto kan gitu loh. Tahu semua. Itu yang butanya gede banget. Wah. Dulu mah saya gebukin itu. Oh, itu. Ada. Kenal Ya, saya. yang Sini. tidur itu orangnya. Iya. Tahu semua. Saya kan ngikutin, kadang masuk, kadang keluar sih saya. Tadi Iya. makanya yang masuk, tadi yang kecil itu di dalam. Makanya saya masuk. Biar nggak salah itu. Saya tahu kok. Di sini saya bohong juga Potong-potong percuma. lo ya, bohong Alah. potong-potong tetap. Tahu. Terus ini yang mau saya tanyakan. Banyak kepahaman manusia bahwa kesaktian itu harus didapat melalui sebuah proses tertentu, entah itu ritual, entah itu lelaku. Namun kenyataan yang dialami teman saya itu tidak ya. Dan ini fakta nyata sekarang di dunia Nusantara. Itu banyak hal seperti ini. Tiba-tiba orang itu posisi sudah tua, bisa mengobati, bisa ini, bisa itulah. Bisa Iya. kamu ceritakan mengenai kamu dulu pernah ikut teman saya dan membantu. Itu prosesnya kayak apa? Ya gini, kalau dulu Mm-mm. itu memang orang itu betul-betul dia ngobatin tuh betul-betul, nggak saya ngobatin sekarang. Kalau sekarang itu kan banyak penyusup. Wah, bisa ngomong sedikit aja, deket sama Allah, semua dibaca kalimah thayyibah, semua dibaca supaya bisa. Ini dulu goblok aja bisa. Oh, jadi begitu. Iya. Jadi mungkin yang secara garis besarnya bahwa dulu memang banyak itu lelaku itu dibutuhkan kan begitu. Dan itu memang nyata pernah ada dan membantu manusianya. Namun sekarang ini udah nggak perlu lagi. Ya, dulu kan nggak ada dokter. Iya, benar. Zaman dulu. Iya. Jadi ada tumbuh-tumbuhan dulu. Kan kodam-kodamnya kan masih baik karena yang diikutin baik. Kan gitu toh. Nah, orangnya itu betul-betul dia punya ketauhidan meski dia tidak menjalankan syariat. Gitu. Atau mungkin kata lain di masa lampaunya syariatnya itu yang dahulu kan gitu. Belum seperti yang sempurna sekarang ini. Ya belum setelah terakhir ini Kanjeng Nabi. Terus proses kamu kok bisa membantu teman saya dulu sampai bisa seolah menarik energi, seolah tahu benda pusaka, seolah tahu itu kayak apa sih? Cara kamu memindahkan dari kamu kan gaib sampai ke nyambung ke alam nyata teman saya itu nyata loh. Itu isyarat sebenarnya. Isyarat. Isyarat yang bagaimana maksud kamu? Isyarat. Coba kamu saya beginikan. Kamu kira-kira merasa dekat sama Allah enggak? Kamu bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Orang kan merasa kalau bisa ini itu tentang gaiban kan dekat sama sama Allah. Oh, begitu malah. Ternyata yang muncul saya. Oh, kan gitu toh. Iya. Gampang aja. Orang bisa gerakkan. Orang tuh punya sono jin apa gaib sama saya. Kan saya tinggal ngomong doang. Kamu gini gerak, kamu gerak kasih tahu ke saya. Kan gitu doang langsung. Kayak gitu, kerjanya kan begitu doang. Oh, dan semua manusia sakti yang sekarang ini ada itu pasti ada gaibnya yang membantu. Ya positif. Nih anak ini nih tanyain aslinya, dia kan bisa nih. Misalnya orang, oh itu buat karena ini keramat, ini buat jimat, buat ini masih nggak tahu nih anak ini nih tahu bisa kerasa. Iya. Apalagi kayak sih ada yang itu masih butonya masih tuh kan gitu. Kenapa deh temen yang satu yang gondrong tuh? Iya. Kenal juga ini anak kan. Sekarang ikut kan. Itu bisa mau Iya. gitu. Dulu bisa. pemirsa itu nyata.
Termasuk saya dulu itu pernah diginikan ya. Saya kira saya kan agak Iya, di sini kan banyak nih. entah itu jantung saya atau kepala saya mau dicopot. Ya kalau Saya kepalanya kira. kan banyak kunti merahnya. Terus, Pengen saya pegang, tapi kok sayang. Jadi istri saya makan dia agak deket sama gua. Itu karena jadi kisah gaibnya begitu. kuntinya seneng sama gua. Itu loh. Terus saya gak mau, makanya deket banget. Terus sono-sono bareng-bareng. Iya. Kamu tahu karena kamu mengikuti teman saya udah lama. Iya. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Rata-rata, secara umum aja lah, manusia yang dititisi kodam leluhur, contoh aja teman saya, ini kan, itu apakah dahulu kala itu minta supaya saya nanti dijaga, supaya saya ini, apa tidak sih sebenarnya mereka? Sebenarnya sih enggak. Terus? Cuma kan dulu, waktu dulu tuh, mungkin kan saya dulu baik sebelum turun-temurun kan lama-lama kan karena nafsunya kan kayak gitu keinginan. Akhirnya kan lama-kelamaan kan saya dimanfaatkan sama Mbah I. Gitu loh. jadi begitu. Kalau dulu kan memang ya syukur-syukur bisa bantu anak cucunya, bantu yang benar. Kan gitu. Waktu dulu kan saya bisa dikendalikan. Gitu loh. Iya. Kalau lama-lama karena nafsu keinginan kan muncul. Nah, karena kenapa saya ke anak ini? Karena anak ini kan nggak punya nafsu apa-apa. Kalau nafsu yang satunya itu ya positif gede lah. Yang mana itu? Jangan diceritain lah. Yang mana? Gak boleh. Nah, betul itu gede. Tuh ikut-ikutan. Kalau bahas mancing itu saya lebih suka loh. Wih, jangan. Semangat. Ini nggak mau tuh udah terlupakan semuanya, nggak boleh. Iya. Soalnya kan ngikut, suka dibilangin, suka ngobrol, suka bercanda. Tahu saya. Oke, terus ini saat sini. Berapa kolam? Kolam mancing. Nggak boleh, ntar saya digebukin nih. Nggak boleh katanya. Satu aja katanya. Ini yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Di dunia sekarang ini kan banyak orang tiba-tiba sakti. Berarti prosesnya kalau begitu hampir sama dengan kamu saat membantu teman saya ini. Geblek. Ya, saya bahasanya geblek bahasa apa ini? Boleh lah kamu bilang gitu. Nah ini kan nggak pelajarin apa-apa, nggak ilmu apa-apa. Udah kan tahu kan, pernah kan dia dikeroyok 3 orang kan kayak gitu perguruan semua. Anak ini bisa apa? Pola, pelolo apa namanya? Kalau kamu ngomong tola-tole. Ditarik lah. Pada jatuh semua kan geblek padahal kan lebih gede nih. Gua kan dibantu sama mbahnya. Dia juga bantu tapi masih kalah kan. Mentalin dia yang mental juga di dalam tubuhnya dia sendiri. Jadi waktu itu kisah nyata Pak Restu dikeroyok 3 orang itu kodamnya masih kalah dengan kodam Pak Restu begitu. Aja udah kamu mental aja gitu. Dia dikendalikan ikut mental. Ngekek gua. Nggak bisa gitu nih. Kan ini nih anak ini nih gebuk sama apa tuh genteng berapa tuh dihantam sininya ceprak gitu nggak apa-apa pagi-pagi dia minta maaf pagi-pagi itu anak itu minta maaf sama saya kenapa kamu gitu kan anak ini ngomong saya mau digebukin tadi saya begini-begini padahal malam-malam saya hajar dia saya masuk saya itu kan gitu saya pura-pura kan garang gitu dulu garang memang dulu sekarang nggak berani meski kalian sama pelonta-pelonto apa tadi telo saya nggak berani. Iya. Oke. Terus ini, ketika kamu mengikuti tubuh teman saya, yang ingin saya pertanyakan gini, dulu saat teman saya baru mulai belajar dengan saya lah, wabil khusus pemirsa, itu kan sering sekali terjadi gerakan-gerakan yang tidak disangka-sangka. Iya. Saya kira kan tangan ini mau meliup-liup mau ke arah gunung kembar atau kemana, kan saya bingung. Namun hal itu ternyata ada sesuatu indikasi, ada mungkin gaib yang menarik energi dari golongan kamu. Apakah itu benar? Ya. Dan kenapa kamu muncul di saat momen-momen seperti itu dahulu? Ya, waktu itu memang sudah waktunya. Ya, saya tahu lah itu semua karena saya juga dapat amanah. Nanti suatu saat kamu kalau pengen ikut sempurna, ikutlah salah satu anak cucu saya yang kira-kira bisa kamu tuntun. Nah, anak ini saya tuntun kan susah sekali. Nah, dia kan malah larinya cari guru-guru tuh kan guru apa namanya? Guru spiritual lah namanya kan kayak gitu. Pernah datanglah dia pergi ke guru spiritual mencari jalan benar. Meski dia itu sepertinya pintar, kalimat thayyibah pintar, semua pintar. Ternyata
Nah, ternyata salah juga, kan gitu toh. Oke. Nah, kesalahan itu kan anak ini kan nggak tahu karena bahasa thayyibah, ya semua ya sholat ya semuanya kan gitu. Sama seperti umumnya manusia lah ya sholawat ya apa kan kayak gitu toh. Nah, berhubung saya itu dulu betul-betul ikut amanah Leluhurnya. leluhur yang saya ikutin yang betul-betul. Kalau anak ini tidak saya kasih isyarat, ini tidak akan pernah mengerti. Oh, begitu berarti. Akhirnya saya kasih isyarat. Kan gitu Hmm. tuh. Terus akhirnya kan ada bisikan-bisikan lagi leluhur yang udah pada masuk Islam, saya tahu dibisikin. Kamu tuh orang bodoh, orang nggak ngerti apa-apa. Sholat aja kadang-kadang masih bisa 3 kali, 4 kali. Seharusnya 7 rakaat, cuma 8 rakaat kan kayak gitu tuh. Nah, kok kamu pintar, kamu bisa apa-apa, kamu bismillah aja bisa, wah bisa aneh-aneh, bisa macem-macem, kan gitu. Ini Itu bisikan nanti kamu. terus tertipu kan kayak gitu. Tertipu akhirnya kan gitu. Terus ada satu yang besar lagi kan ngomong gini, kalau kamu pengen mengenal Tuhanmu, ini siapa sejatinya dirimu? Kamu berasal dari mana? Carilah guru sejati. Itu udah kemarin udah masuk Islam. Itu udah tugas semuanya itu. Saya kan termasuk yang besar ini sebenarnya yang bikin sakit ini saya ini. Itu kamu. Bikin sakit ini. Gua kerjain biarin dia sanggup apa enggak. Berarti efek sakit manusia itu enggak melulu dari orang lain. Kan kadang manusia mindsetnya orang lain. Wah, ini saya dikerjain orang lain, santet orang lain. Kalau gitu ini nih ngerasain ini. Tahu tanyain orang ini. Saya kan gejolak. Baru kalau ngomongin yang dari guru kalian itu kan, yang apa namanya wirid sama zikir kan tersambung dari Kanjeng Nabi ke situ kan sampai ke guru kalian. Dibuat dan tuh ya, bukan banyak kan ini jumbling, kesakitan. Tahu ini berapa kali nih kakinya ini kayak kaki saya kasih berat banget kan. Ini banyak kan kayak gajah kepalanya dia ngomong kan sakit kan itu kayak dipetuk-petuk. Iya, benar. Ya itu tuh teman kamu itu mau ikut. Saya keluar harus ikut keluar nih. Oh, jadi begitu. Iya, ngikut melulu seneng banget sama gua. Bagus lah kalau begitu. Kan bagus. Iya, makanya kan dari dulu kan dari pertama. Iya. Saya tahu dulu bareng-bareng ke hujanan. Tahu. Bareng-bareng kemana-mana. Tahu saya. Itu kisahnya kamu ikut semua berarti di waktu itu. Tahu semua. Saya ngikut makanya ini sebenarnya tadi isyarat. Tadi kan sakit dia kan gitu. Tadi kan dedak, tapi kan dikerjain nama situ. Tadi yang ngomong sebenarnya. Iya, kan saya memang iya, yang besar kan kayak gitu. Itu yang merah itu kunti merah itu yang kerja. Suruh ngomong aja, kamu harus ini, itu udah waktunya juga. Oke. Ya sudah, kamu Jin dulunya. Jin. Ya udah kumpulkan teman-temanmu ya. Semuanya. Saatnya keluar. Dia di kepala saya juga ikut langsung gabung dengan kamu. So, semuanya. Bergabung. Nih teman-temannya dulu nih teman semua. Ya sekalian. Iya. Biar pada ngikut. Soalnya tuh masih berkolaborasi dengan saya yang di sini. Oh gitu. Banyak yang saya ganggu. Pernah ini saya ganggu pas lagi itu. Ya. Semuanya. Sudah semua. Sudah. Ikuti kata-kata saya ya. Ya. Syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadar. Rasulullah. Astaghfirullah. Rabbi. Min kulli dhanbin. Wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Semakin jelas bahwa penghalang-penghalangnya hancur jebol. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin nyaman iman Islamnya. Jika berdusta pura-pura otomatis akan meledak, terlempar, berubah. Semua syariat Islam dan tata cara ibadah lengkap dengan izin Sang Hyang Nurjana. Semuanya lengkap masuk. Amalnya dari beliau Sang Hyang Nurjana dan seluruh keilmuannya lengkap, ilmu pengobatan, ilmu maka dan ilmu lain semuanya masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke wujud asalmu, perjanjianmu dengan leluhur dari teman saya Pak Restu, seluruhnya menyambung ke anak, istri dan keturunan-keturunan terputus. Sallallahu. Ada enggak yang kamu ambil, tolong dikembalikan. Teramu dibersihkan. Yang kamu buat sakit itu efek-efeknya yang kamu timbulkan. Dan malaikat dari Allah yang sudah harus mengisi celah-celah yang nantinya kosong. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah. Sudah. Perjanjianmu dengan iblis pun semuanya juga terputus. Terus sebelum kita berpisah, terkadang kan banyak manusia malah kagum melihat kemampuan yang tiba-tiba dimiliki oleh manusia, seperti yang teman saya ini. Sebenarnya apa sih yang perlu dikerjakan manusia ketika menemui manusia itu, entah sakti, entah itu luar biasa? Apakah harus wagum hingga akhirnya harus berguru kepada manusia-manusia seperti itu, atau harus malah mereka hanya dengan beribadah pada Allah saja itu nanti akan baik, atau bagaimana? Tolong disampaikan supaya saya sedikit menyampaikan. Orang yang bisa ini itu kesaktian, lihatlah kalbunya. Terus apakah benar-benar dekat sama Yang Maha Kuasa? Itu saja. Untuk orang lain yang melihat, menonton, jangan mudah tertipu daya dengan hal-hal seperti itu. Karena itu bisa kolaborasi antara yang di dalam tubuhnya dengan energi yang ada di luar. Termasuk mengenai hal penarikan sebuah pusaka keramat tertentu, ya, itu juga itu salah satu contoh nyatanya pemirsa. Ini fakta yang pernah dialami, dan itu saya salah satu saksi matanya pernah dialami oleh teman saya ini. Terus dari pihak keluarga itu ada enggak yang dulu pernah kamu ambil, mungkin kamu tawan bagian tubuh, bagian apa, tolong kembalikan semuanya supaya kamu sendiri nanti bebas kembali ke hakikat penciptaanmu di awal mulamu, yaitu kembali ke jin, hanya taat beribadah pada Allah, kan begitu? Ya, tidak ada, sudah ada di sana. Terus kalau manusia kan banyak paham teori bahwasanya manusia itu harus taat beribadah pada Allah saja, kan gitu. Namun di sela-sela itu manusia malah sekarang ini banyak tertipu daya melalui nafsu mereka hingga akhirnya banyak dikendalikan iblis. Apa sih benteng atau tameng utamanya supaya manusia itu tidak terjerumus dengan mudah ke jalur iblis tadi? Yang pertama, lebih utama itu bertaubat. Bertaubat dengan benar. Bertaubat hakikat. Nanti dalam tubuhnya manusia banyak sarang-sarang, itu harus dihancurkan dengan taubat. Lebih keras lagi ya? Iya. Bertobat saja dengan benar. Bertobat hakikat. Dan syariatnya juga. Syariatnya itu pasti itu harus dilaksanakan secara bersamaan. Oke. Dan menyikapi hal itu kita nggak perlu kagum luar biasa kepada manusia-manusia sakti tadi. Tidak perlu. Buat apa? Yang paling kuat, yang maha segalanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu menanding. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya, Mbah. Tak kasih namamu jadi Wisanggeni. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang kamu berjuang di sana ya? Iya. Kita berjuang dulu di sana, masuk.
Sudah, silakan. Salam langsung kembali dibawa semua teman-temannya. Ya, saya mengucapkan salam buat Iya. teman-teman. Saya minta maaf semua yang ada di sini. Iya, sama-sama. Saya bantu mengganggu tapi ya kenapa saya nggak ganggu supaya kalian lebih istiqomah lagi. Oke. Bukan ada maksud apa-apa, saya tahu semua. Oke, terima kasih banyak. Semoga tetap istiqomah Anda juga begitu kiranya. Dan kami juga kurang lebihnya mohon maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flash efeknya hilang, maaf ya, nggak usah langsung diisi. Efeknya hilang, maaf semuanya. Nakal-nakalnya maaf. Sehat Pak Restu atau Kisentot? Alhamdulillah. Sehat ya? Sadar ini ya? Sadar. Alhamdulillah pemirsa, itulah kutipan nyata, pengalaman nyata tanpa adanya rekayasa. Saksinya itu ya setiap dulu itu ya saya dan juga rekan-rekan dari jamaah Padepokan Gaul, kurang lebihnya begitu. Dan salah satu dari konten ini dimaksudkan supaya apa? Supaya bisa diambil itibar bahwasanya pengaruh gaib kepada manusia itu sangat luar biasa seperti yang sudah sering disampaikan di channel Padepokan Gaul ini, sehingga kita perlunya mengerjakan daripada syariat dan hakikat secara bersamaan dengan guru pembimbing yang jelas hingga akhirnya kita pun akan mendapatkan dampak positif bagi kehidupan kita semuanya. Dan dari konten ini pula semoga saja yang memiliki ilmu kesaktian apapun, entah itu melalui laku ataupun tidak, semoga saja diberikan kepahaman dan lekas kesadaran hal apa sih yang perlu dikerjakan di kehidupan sekarang ini dan hal apa pula yang tidak perlu, sehingga dari hal itu akan lebih mudah untuk merelakan, melepaskan daripada hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Kurang lebihnya seperti itu. Jika dari kami sebagai manusia banyak kekurangan, kesalahan, itu karena karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.